Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di sini dalam mata kuliah Reksadana dan Pasar Modal, yang mana ini memasuki tahun ajaran 2004-2005 ya, semester ganjil. Dan kebetulan pada kesempatan ini saya mengampu mata kuliah Reksadana dan Pasar Modal. Untuk pertemuan pertama ini akan saya isi dengan pengantar kuliah. Baik saudara-saudara sekalian, kita mulai saja perkuliahan kita, di mana untuk yang pertama ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat tujuan dari pembelajaran pengantar mata kuliah ini. Pertama adalah agar saudara memahami dasar-dasar reksadana dan pasar modal, kemudian mengenal jenis-jenis reksadana dan instrumen pasar modal, mengetahui peran pasar modal dalam perekonomian, dan menyiapkan mahasiswa untuk memahami proses investasi yang baik dan benar. Baiklah, untuk pertama kita melihat dulu apa itu reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Komponen utamanya adalah manajer investasi, bank kustodian, dan investor. Kemudian jenis-jenis reksadana ada beberapa jenis, diantaranya adalah reksadana pasar, yaitu reksadana jenis ini yang menginvestasikan dana investor ke dalam instrumen pasar uang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya jenis reksadana ini adalah Mandiri Investa Pasar Uang. Selanjutnya adalah reksadana pendapatan tetap, instrumen investasi yang mengalokasikan dana sebagian besar ke obligasi atau surat utang, contohnya BNP Paribas Obligasi Kejora. Kemudian reksadana campuran, yaitu reksadana yang menggabungkan beberapa instrumen investasi seperti saham, obligasi, deposito, dan pasar uang. Contoh dari reksadana campuran ini adalah Shelendra, dana investasi dinamis. Dan yang terakhir adalah jenis investasi reksadana saham. Reksadana yang menginvestasikan minimal 80% dari portofolionya pada saham. Jenis investasi ini adalah Schroder Dana Prestasi Plus. Dan berikutnya kita akan memasuki ke slide berikutnya, yaitu apa itu sebetulnya pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang ingin menginvestasikan dananya. Instrumen utama dari pasar modal ini adalah saham, obligasi, dan derivatif. Fungsi pasar modal sendiri adalah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, sebagai sarana investasi bagi investor, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan alternatif pembiayaan selain bank. Di dalam pasar modal ada pemain utama, misalkan emiten, yaitu perusahaan yang menjual saham atau obligasi, investor, yaitu pembeli saham atau obligasi, dan lembaga penunjang, yaitu bursa efek, kustodian, penjamin emisi, dan lain-lain. Apa sih sebetulnya manfaat dari reksadana ini dan pasar modal? Yaitu manfaat dari reksadana dan pasar modal diantaranya diversifikasi investasi, akses mudah bagi investor retail, kemudian kesempatan mendapatkan keuntungan jangka panjang, dan yang keempat adalah likuiditas yang baik di pasar modal. Tidak ada usaha yang tidak ada resiko. Salah satu resiko yang ada di dalam investasi pasar modal ini adalah pertama, resiko pasar, yaitu fluktuasi harga instrumen investasi. Kemudian resiko likuiditas, kesulitan menjual instrumen investasi, dan resiko kredit, kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya. Dan resiko terakhir adalah resiko inflasi, penurunan daya beli dari hasil investasi. Siapa yang berperan dalam investasi ini adalah pertama, otoritas jasa keuangan atau yang sering kita sebut dengan OJK
pengawasan terhadap pasar modal, dan reksadana. Dan yang kedua adalah Bursa Efek Indonesia, kemudian lembaga clearing dan penjaminan, dan yang keempat adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dan saudara, demikian pengantar kuliah kita kali ini. Sekarang kita tutup dengan kesimpulan yang kita ambil dari apa yang saya paparkan tadi. Reksadana dan pasar modal memberikan peluang besar bagi investor untuk berinvestasi dengan berbagai pilihan instrumen. Penting untuk memahami karakteristik dan resiko setiap instrumen. Dan pada kesempatan nanti kita akan bertemu untuk berdiskusi dan kita cari tema yang menarik dari pasar modal ini. Demikian saudara-saudara sekalian, saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.